Halo, perkenalkan nama saya Dela Amrata Santoso, mahasiswa RPL STR Kebidanan Poltekkes Surabaya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi pada masa pubertas remaja. Ikutin terus ya. Pubertas adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan matangnya sistem reproduksi dan perubahan fisik serta emosional yang dikendalikan oleh hormon. Masa pubertas pada perempuan dan laki-laki pastinya berbeda ya teman-teman. Pada laki-laki masa pubertas biasanya di usia 9-14 tahun dan pada perempuan biasanya terjadi pada usia 8-13 tahun. Yuk kita bahas dulu tentang anatomi reproduksi pada laki-laki. Sebelum kita bahas tentang organ reproduksi pada laki-laki, alangkah baiknya kita mengetahui fungsi reproduksi pada laki-laki. Yang pertama yaitu untuk menghasilkan sperma, yang kedua untuk menghasilkan hormon yaitu terutama testosteron, dan yang terakhir yaitu menyalurkan dan mengeluarkan sperma saat ejakulasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang organ reproduksi pada laki-laki, yaitu dibagi menjadi dua, eksternal dan internal. Pada bagian eksternal terdapat dua bagian, yang pertama yaitu penis, yang kedua yaitu skrotum. Penis sendiri adalah organ untuk kopulasi atau hubungan seksual dan tempat keluarnya urin serta sperma. Yang kedua yaitu skrotum, yaitu kantung kulit yang melindungi dan menampung testis serta menjaga suhu ideal untuk memproduksi sperma. Pertama yaitu testis. Testis sendiri menghasilkan sperma dan hormon testosteron terdapat di dalam skrotum. Yang kedua yaitu ada saluran epididymis, yaitu saluran panjang berkelok yang berfungsi untuk penyimpanan dan pematangan sperma untuk sementara. Yang ketiga ada saluran vas deferens, yaitu saluran yang mengalirkan sperma. Yang keempat ada vesikula seminalis, yaitu menghasilkan cairan kental yang mengandung fruktosa untuk memberi energi pada sperma. Yang kelima ada kelenjar prostat, yaitu cairan putih keabu-abuan untuk melindungi dan menyeimbangkan pH sperma. Yang keenam ada kelenjar Cowper, berfungsi untuk menghasilkan cairan pelumas dan membantu menetralkan urin dalam uretra. Yang ketujuh ada saluran uretra, yaitu saluran akhir tempat keluarnya urin dan sperma yang memiliki fungsi ganda. Selanjutnya kita akan bahas mengenai anatomi reproduksi perempuan. Sebelum kita membahas tentang organ reproduksi perempuan, kita akan membahas tentang fungsi reproduksi perempuan itu sendiri. Yang pertama untuk menghasilkan ovum, yang kedua tempat terjadinya pembuahan dan perkembangan janin, yang ketiga menghasilkan hormon seksual seperti estrogen dan progesteron, dan yang terakhir mengalami siklus menstruasi secara berkala. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ reproduksi pada perempuan. Organ reproduksi perempuan juga dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Kita akan membahas tentang organ reproduksi eksternal pada perempuan. Yang pertama, mun pubis, terdapat di atas tulang kemaluan, dilapisi oleh jaringan lemak dan rambut yang berfungsi melindungi organ di bawahnya. Yang kedua yaitu labia mayora dan labia minora. Labia mayora adalah lipatan luar berambut yang berfungsi melindungi bagian dalam. Sedangkan labia minora adalah lipatan dalam yang sensitif yang mengelilingi lubang vagina dan uretra. Yang ketiga ada klitoris, yaitu organ yang memiliki banyak ujung syaraf sekitar 8.000 yang berfungsi hanya untuk rangsangan seksual dan kesenangan. Dan yang terakhir yaitu ada lubang vagina dan lubang uretra. Lubang vagina yang berfungsi untuk keluarnya darah menstruasi dan bayi, sedangkan lubang uretra untuk saluran kencing atau pipis. Selanjutnya kita akan bahas tentang organ reproduksi internal pada perempuan.
Yang pertama ada ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum dan menghasilkan hormon estrogen serta progesteron. Yang kedua ada tuba falopi, yaitu menghubungkan antara ovarium ke rahim, di mana tempat terjadinya pembuahan antara sel telur dan sperma. Yang ketiga ada vagina, adalah saluran elastis untuk hubungan seksual, jalan lahir bayi, dan keluarnya darah menstruasi. Yang keempat ada serviks, yaitu menghubungkan antara rahim dengan vagina yang berfungsi menghasilkan lendir untuk mempermudah atau menghambat jalannya sperma. Yang kelima ada rahim, yaitu organ berotot berbentuk seperti buah pir terbalik. Fungsinya yaitu untuk tempat berkembangnya embrio dan janin selama kehamilan. Yang keenam ada infundibulum, yaitu bagian ujung dari tuba falopi yang berfungsi untuk menangkap sel ovum yang dilepaskan ovarium saat ovulasi. Yang ketujuh endometrium, yaitu lapisan terdalam dari dinding rahim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya embrio. Selanjutnya kita akan bahas mengenai fisiologis masa pubertas. Apa saja sih perubahan-perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar tubuh perempuan dan laki-laki pada masa pubertas. Perlu diketahui juga bahwa perubahan pada masa pubertas dibagi menjadi dua, yaitu perubahan primer dan perubahan sekunder. Yang pertama yaitu perubahan primer. Pada perempuan akan terjadi menstruasi pertama atau menarche dan ovulasi dimulai, sedangkan pada laki-laki produksi sperma akan dimulai dan terjadi mimpi basah atau ejakulasi spontan saat tidur. Selanjutnya yang kedua yaitu perubahan sekunder. Pada laki-laki akan terjadi perubahan fisik seperti dada dan bahu melebar, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, ketiak, maupun wajah seperti kumis dan jenggot. Yang ketiga yaitu terjadi perubahan suara menjadi lebih berat, dan yang keempat pertumbuhan otot meningkat. Yang kelima yaitu timbulnya jerawat, dan yang terakhir yaitu produksi sperma dan ereksi spontan. Selanjutnya yaitu perubahan sekunder atau perubahan fisik yang dialami oleh perempuan. Yang pertama yaitu payudara membesar. Yang kedua, tumbuh rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Yang ketiga, pinggul melebar. Yang keempat, pertumbuhan tinggi badan cepat. Yang kelima yaitu timbul jerawat, dan yang terakhir yaitu keputihan. Oke teman-teman, itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya tentang anatomi fisiologi pada masa pubertas. Apabila dari teman-teman ada penjelasan yang mungkin teman-teman ketahui, bisa ditaruh di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.